Tim Lab 4 selidiki kebakaran penginapan di Tomohon. Siswa antusias ikuti kegiatan Hari Indonesia Menabung. Peringati HUT ke-80 RI, warga gelar tradisi mandi safar di pantai. Selamat pagi saudara, apa kabar Anda hari ini? Jumpa lagi dalam program Kompas Manado Pagi, Kamis 21 Agustus 2025. Selain 3 berita utama tadi, Anda juga bisa menikmati sejumlah informasi menarik lainnya yang dihimpun tim redaksi Kompas TV Manado. Bersama saya Anata Samewoh, inilah Kompas Manado Pagi selengkapnya, hanya di Kompas TV Independen Terpercaya. Kita ke informasi yang pertama, saudara. Pasca peristiwa kebakaran yang menewaskan 3 orang di sebuah penginapan di kota Tomohon, tim bidang laboratorium forensik Polda Sulawesi Utara diturunkan ke lokasi kejadian untuk melakukan olah TKP. Tim lapor yang beranggotakan 4 personel tersebut melakukan pemeriksaan menyeluruh dengan mengambil sejumlah sampel barang bukti, diantaranya 1 unit motor, mobil, serta beberapa benda yang ditemukan di sekitar lokasi kebakaran. Kasat Reskrim Polres Tomohon Ibtu Royke Mantiri menyampaikan, olah TKP dilakukan guna memastikan penyebab pasti terjadinya kebakaran yang menelan korban jiwa. Ia menambahkan setelah pengambilan sampel di lokasi, pihaknya tinggal menunggu hasil pemeriksaan dari Lab 4. Untuk perkembangan sampai saat ini dari tim Lab 4, Bit Lab 4 Polda Sulut sudah melakukan olah TKP. Untuk nantinya bisa kita tentukan atau kita bisa dapati dari mana asal api atau penyebab kebakaran tersebut. Untuk sementara sudah selesai olah TKP dari tim Lab 4 Polda. Menunggu hasil dari tim Lab 4. Diketahui peristiwa kebakaran naas tersebut terjadi di penginapan Mountain View, Jalan Babe Palar, Kelurahan Walian, Kecamatan Tomohon Selatan pada Minggu 17 Agustus 2025. Api dengan cepat melahap bangunan hingga menewaskan 3 orang penghuni. Ketiga korban yang ditemukan dalam kondisi mengenaskan yakni pemilik homestay berinisial RK, seorang perempuan berinisial EP, serta seorang pria berinisial BW. Ketiganya diduga terjebak di dalam bangunan saat peristiwa kebakaran terjadi. Jimmy Dapar, Kompas TV Tomohon, Sulawesi Utara. Informasi yang selanjutnya, saudara, salah satu anjungan tunai mandiri atau ATM yang berlokasi di ruas Jalan Pakoa, Karombasan, Kota Manado dibobol maling. Pelaku berhasil menggasak uang ratusan juta rupiah dari dalam ATM. Satuan Reserse Kriminal Polresta Manado hingga saat ini masih melakukan penyelidikan terhadap kasus pembobolan ATM yang terjadi pada tanggal 7 Agustus 2025 lalu. Kasat Reskrim Polresta Manado Kompol Muhammad Israel saat dikonfirmasi bilang hingga saat ini pihaknya telah melakukan pemeriksaan terhadap sejumlah saksi. Ditambahkan juga bahwa berdasarkan dari olah TKP setelah menggasak uang ratusan juta rupiah, pelaku membakar ATM sehingga 3 kamera pemantau atau CCTV rusak. Dan hingga saat ini kamera pemantau sudah dibawa ke pusat laboratorium forensik untuk dilakukan identifikasi. Pembobolan ATM saat ini masih dalam proses penyelidikan. Jadi kami dari Satreskrim Polresta Manado melakukan pemeriksaan saksi-saksi di TKP dan beberapa barang bukti yang kami amankan berupa CCTV di TKP. Jadi di sini CCTV kan rusak karena apa? Karena pembakaran di situ. Pada saat kejadian pelaku ini membakar si ATM ini. Jadi di dalam ATM itu ada 3 CCTV. Jadi CCTV ini kami cek dan tidak berfungsi. Jadi saat ini untuk CCTV kami lakukan pengecekan di laboratorium forensik. Dari pantauan sampai saat ini ATM tersebut masih diberi garis polisi. Jimmy Dapar, Kompas TV Manado, Sulawesi Utara. Saudara, Kementerian Kelautan dan Perikanan berhasil menahan kapal asing berbendera Filipina yang diduga melakukan aktivitas illegal fishing di wilayah perairan Indonesia. Kapal yang ditangkap wilayah perairan Pasifik ini berkapasitas 754 gross ton.
Petugas pengawas sumber daya kelautan dan perikanan Kementerian Kelautan dan Perikanan berhasil meringkus kapal berbendera Filipina yang melakukan aktivitas illegal fishing di wilayah perairan Laut Indonesia. Tim Kompas TV mendapat kesempatan meliput proses penangkapan kapal asing tersebut dan melihat langsung tindakan tegas yang terukur yang dilakukan petugas PSDKP dalam melumpuhkan kapal asing tersebut. Operasi penangkapan ini menggunakan 2 kapal, masing-masing kapal Orca 04 dan Orca 06, serta 1 pesawat pengawas milik PSDKP. Operasi penangkapan dipimpin langsung Direktur Jenderal Pengawasan Sumber Daya Kelautan dan Perikanan Pung Nugroho Saksono dari kapal Orca 04 serta tim PSDKP lainnya di kapal Orca 06. Dalam operasi penangkapan di laut ini, petugas sempat memberikan tembakan peringatan, kemudian dilakukan pola pencegatan dan dikenal intercept dengan bantuan patroli udara dari pesawat pengawas. Lebih dari 1 jam, operasi penangkapan ini akhirnya berhasil melumpuhkan kapal ikan asing yang diketahui merupakan kapal super fishing vessel Prince Janis 168 dari negara Filipina. Kita lihat bersama tadi ya, bagaimana kapal tersebut berusaha menarik masuk ke wilayah perbatasan. Namun kami dibantu dengan pesawat patroli kita dan ada 2 kapal pertahanan itu melakukan pengejaran dan intercept sempat mereka lari meskipun kita lakukan peringatan ke belakang. Namun dengan kemauan yang masuk dari belakang alhamdulillah kami bisa menghadiahkan momentum kemerdekaan. Dari perairan Pasifik, kapal berbendera Filipina ini kemudian diamankan di pangkalan PSDKP Bitung untuk dilakukan pemeriksaan lebih lanjut oleh otoritas terkait. Yanim Kasingal, Febri James, Kompas TV, Sulawesi Utara. Informasi siswa antusias ikuti kegiatan Hari Indonesia Menabung akan kami hadirkan usai jedah berikut. Tetaplah bersama kami. Terima kasih Anda masih bersama kami, Saudara. Bank Indonesia bersama TNI Angkatan Laut menggelar ekspedisi rupiah berdaulat di daerah kepulauan perbatasan negara tetangga. Tindakan ini guna memastikan ketersediaan uang rupiah layak edar di berbagai pulau terluar di Sulawesi Utara. Di dermaga TNI Angkatan Laut, Samuel Languyo, Kepala Kantor Perwakilan BI Sulawesi Utara bersama petinggi TNI Angkatan Laut dan pemerintah Kota Bitung melepas tim ekspedisi rupiah berdaulat yang akan bertolak ke sejumlah pulau terluar di Sulawesi Utara. Tim yang terdiri dari pegawai Bank Indonesia dan prajurit TNI Angkatan Laut berangkat dengan menggunakan kapal perang KRI Sampari. Tim ekspedisi ini membawa misi kebangsaan di daerah terdepan, tertinggal dan terluar. Selain mendistribusi uang rupiah, ekspedisi ini juga memastikan kehadiran negara melalui kualitas rupiah yang memadai yang merupakan komitmen menjaga kedaulatan bangsa melalui peran uang rupiah ke seluruh pelosok negeri ini. Pelepasan tim ERB ini menegaskan kembali bahwa uang rupiah adalah identitas, simbol pemersatu dan lambang kedaulatan bangsa. Kehadiran rupiah di daerah 3T terdepan, terpencil, terluar akan melancarkan transaksi ekonomi serta memperkuat rasa kebangsaan, meneguhkan jati diri dan memitigasi risiko penggunaan mata uang asing di wilayah perbatasan. Kita belajar dari pengalaman bahwa menjaga kedaulatan tidak hanya cukup dengan kehadiran fisik semata, tetapi juga dengan menghadirkan simbol negara yang sah, yaitu mata uang rupiah. Ekspedisi rupiah berdaulat ini akan berlangsung selama sepekan dengan menyasar sejumlah pulau terluar di daerah Kepulauan Sangihe dan Talaut. Di antaranya Pulau Karakelang, Pulau Nusa, Pulau Marore, Pulau Kabaruang, dan Pulau Karatung. Jemianis, Kompas TV Bitung, Sulawesi Utara.
Saudara, pelaksanaan kegiatan Hari Indonesia Menabung dan Bulan Literasi Keuangan di Sulawesi Utara berlangsung meriah. Kegiatan yang digagas Otoritas Jasa Keuangan Sulut Gorontalo Maluku Utara ini disambut antusias siswa-siswi sekolah. Puncak pelaksanaan kegiatan Hari Indonesia Menabung dan Bulan Literasi Keuangan berlangsung di ruang Mapalus kantor Gubernur Sulut Rabu siang. Secara resmi, kegiatan ini dibuka oleh Kepala OJK Sulut Gomalut Robert Sianipar bersama perwakilan pemerintah daerah. Kegiatan ini disambut dengan antusias ratusan siswa sekolah dari tingkat SMP dan SMA dan juga sebagian mahasiswa. Berbagai macam jenis lomba yakni lomba cerdas cermat, pidato antar siswa menambah keseruan dalam kegiatan ini. Kegiatan dari OJK ini sangat-sangat bermanfaat karena bisa kita lihat OJK membuka banyak sekali lomba mulai dari CCA, quiz competition dan masih banyak lagi yang bisa kita ikuti. Dengan lomba ini bisa membuka change bagi teman-teman yang memiliki potensi di bagian itu. Jadi saya sangat senang menjadi bagian di lomba ini. Pada saat OJK melaksanakan kegiatan seperti ini bisa mengedukasi lebih lagi untuk kami para kaum muda atau generasi muda tentang pentingnya menjaga keuangan kita sedari masih masa remaja seperti ini. Mungkin seperti itu. Oke. Kepala OJK Sulut Gomalut Robert Sianipar mengatakan OJK terus mendorong literasi dan inklusi keuangan. Sianipar bilang bulan Agustus ini target literasi keuangan baru mencapai 64,65%. Sementara untuk inklusi keuangan 80,51%. OJK menargetkan literasi dan inklusi keuangan di tahun 2025 ini sebesar 100%. Kegiatan ini juga mengajak kepada semua siswa dan mahasiswa untuk menabung sejak dini guna bisa membentuk masa depan. Sementara pihak perbankan dan lembaga jasa keuangan terus menyediakan layanan yang mudah diakses pelajar dan masyarakat pada umumnya. Aldi Paskual, Kompas TV Manado, Sulawesi Utara. Saudara, ratusan siswa di SMA Negeri 2 Kota Manado, Sulawesi Utara mulai menerima program makan bergizi gratis dari pemerintah. Di sekolah ini MBG baru dimulai Selasa 19 Agustus 2025. Siswa-siswi Sekolah Menengah Atas Negeri 2 Kota Manado mulai menerima program makan bergizi gratis dari pemerintah. Di sekolah ini program MBG baru saja bergulir pada 19 Agustus 2025, satu hari sesudah libur Hari Kemerdekaan Republik Indonesia. Menu makanan yang disiapkan kali ini nasi telur rebus, sayur sawi dan jagung, potongan buah melon dan sekotak susu. Pihak sekolah mengatakan program MBG ini akan menyasar 874 siswa yang terbagi di 25 rombongan belajar, mulai dari kelas 10 hingga kelas 12. Untuk SMA Negeri 2 Manado, jumlah siswa 784 siswa. Dan untuk makanan gizi gratis dari program Presiden di SMA Negeri 2 mulai kemarin hari tanggal 19 Agustus 2025. Tanggapan dari sekolah seperti apa? Ya, untuk makanan gratis ini kami dari sekolah, pihak sekolah bersyukur itu sangat membantu untuk siswa, ya terlebih tentu yang siswa yang kurang mampu. Pihak sekolah menyambut baik program MBG ini karena dinilai membantu para siswa, terutama anak-anak kurang mampu yang tidak sempat sarapan dari rumah, bisa menikmati makan di sekolah yang disiapkan pemerintah. Manfaatnya bisa mengurangi jajan, jadi sudah tidak perlu jajan lagi di kantin, jadi bisa menghemat uang dan saya. Oke, sebelum ada program MBG, ada biasanya bawa bekal dari rumah atau beli di kantin? Biasanya bawa bekal dari rumah. Oke, jadi sekarang Sudah tidak lagi membawa bekal dari rumah karena sudah ada program gizi gratis dari pemerintah. Sekolah berharap pelaksanaan program makan bergizi gratis ini berjalan tanpa kendala sehingga para siswa bisa merasakan manfaat untuk jangka panjang. Yanemi Kesingal, Kompas TV Manado, Sulawesi Utara. Sesaat lagi akan kami hadirkan informasi peringati HUT ke-80 RI warga gelar tradisi mandi safar di pantai. Tetaplah bersama kami.
Terima kasih Anda masih bersama kami, Saudara. Bupati Minahasa Utara Jone Ganda dan wakilnya Kevin Lotulung meresmikan mal pelayanan publik yang baru bagi masyarakat di daerah itu. MPP yang diresmikan ini selain fasilitas gedung baru dan modern juga memiliki sistem layanan yang lebih memadai dari MPP sebelumnya. Mal pelayanan publik yang diresmikan selain hadir dengan fasilitas yang lebih memadai, juga berada di lokasi yang strategis, mudah diakses oleh masyarakat. Mal pelayanan publik diresmikan pekan lalu sebelum HUT RI ke-80. Gedung pelayanan publik ini dilengkapi dengan 28 loket layanan yang mencakup semua kebutuhan masyarakat di Minahasa Utara, mulai dari layanan administrasi di pemerintahan daerah seperti Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil, pelayanan terpadu satu pintu dan lembaga lainnya seperti BPJS Kesehatan dan Ketenagakerjaan, layanan hukum dari Kejaksaan dan Pengadilan. Bupati Jone Ganda mengatakan mal pelayanan publik ini dirancang untuk memberikan metode pelayanan yang terukur, cepat, mudah, dan adil. Perangkat daerah yang masuk dalam MPP ini diminta untuk menjaga sistem pelayanan prima bagi masyarakat. Ini adalah komitmen dari kami, pemerintah Kabupaten Minahasa Utara, dalam meningkatkan pelayanan kepada masyarakat. Ada kurang lebih 28 loket pelayanan, termasuk fasilitas-fasilitas lain seperti ada musola, ada coffee shop, ada kantin, ada tempat bermain anak. Ini lengkap pelayanannya, sehingga saya rasa bahwa ini adalah salah satu mall pelayanan publik yang terlengkap yang kita miliki, dan ini kita persembahkan untuk seluruh masyarakat yang ada di Kabupaten Minahasa Utara. Apalagi di momen menjelang hari ulang tahun Republik Indonesia ke-80, kemerdekaan kita pemerintah Kabupaten Minahasa Utara meningkatkan pelayanan kepada masyarakat dengan menyiapkan mall pelayanan publik ini. Guna memberikan rasa nyaman bagi masyarakat, di mal ini juga tersedia fasilitas minimarket, kafe, dan area layanan bagi penyandang disabilitas. Doni Arai, Kompas TV Minahasa Utara, Sulawesi Utara. Saudara Gubernur Sulawesi Utara Julius Selvanus menyampaikan rancangan peraturan daerah Ranperda perubahan APBD tahun 2025 di DPRD Provinsi Sulut. 5 fraksi partai di Dewan menanggapi positif penyampaian gubernur tersebut. Penyampaian Ranperda perubahan APBD tahun 2025 oleh Gubernur Sulawesi Utara Julius Selvanus mendapatkan tanggapan positif dari 5 fraksi partai di DPRD Sulawesi Utara. Mulai dari fraksi PDIP, fraksi Golkar, fraksi Demokrat, fraksi Nasdem, serta fraksi Partai Gerindra yang terlihat memberikan pandangan dan tanggapan positif. Seluruh fraksi partai menyampaikan apresiasinya atas usulan perubahan jumlah anggaran yang mengalami penurunan yang cukup signifikan, mulai dari anggaran pendapatan daerah, belanja daerah, dan pembiayaan daerah. Gubernur Selvanus bilang pihaknya akan memperhatikan sejumlah masukan dari fraksi partai di DPRD, sekaligus mengapresiasi tanggapan positif yang diberikan atas usulan Ranperda perubahan APBD yang disampaikannya. Gubernur menjelaskan Ranperda ya terkait dengan anggaran perubahan 2025. Jadi kita menunggu tadi sudah banyak saran-saran dari komisi-komisi wakil fraksi, jadi kita nanti akan tidak lanjuti ya. Karena tadi saya jelaskan di sambutan saya, juga penjelasan saya, bahwa banyak anggaran-anggaran yang berubah di situ yang memang ini perlu dicermati dengan teliti, sehingga penempatan anggaran ini tidak salah ya. Nah, inilah perlunya saran pendapat dari teman-teman Dewan, dan kami akan segera menyesuaikan itu, dan kita akan kaji segera untuk penyesuaiannya gitu ya. Gubernur Selvanus juga bilang bahwa penurunan jumlah anggaran dalam usulan Ranperda perubahan APBD ini merupakan komitmen pemerintah untuk menerapkan arahan Presiden Prabowo Subianto mengenai efisiensi penggunaan anggaran. Edward Siwi, Kompas TV Manado, Sulawesi Utara. Saudara, warga desa Sapa Timur melaksanakan ritual mandi safar di Pantai Jiko, Sapa Timur, Kecamatan Tengah, Kabupaten Minahasa Selatan. Tradisi mandi safar rutin digelar tiap tahun, khususnya di momen peringatan Hari Kemerdekaan Indonesia. Seperti inilah suasana kawasan Pantai Jiko di Desa Sapa Timur,
sehari setelah HUT ke-80 Republik Indonesia. Seribuan warga di desa itu berkumpul untuk melaksanakan ritual mandi safar. Tradisi turun-temurun ini merupakan tradisi masyarakat setempat, khususnya bagi umat yang beragama Islam. Ritual mandi safar ini digelar setahun sekali di setiap bulan Safar atau bulan kedua di kalender Hijriah yang datang setelah bulan Muharram dan sebelum bulan Rabiul Awal. Seorang imam atau yang ditokohkan di desa itu terlebih dahulu akan memimpin warga untuk berdoa bersama. Warga yang terdiri dari anak-anak hingga orang dewasa kemudian secara beramai-ramai akan mencelupkan diri di pantai. Dengan mandi safar ini warga meyakini akan mendapat kelancaran berkah dan menggugurkan dosa-dosa sambil berharap terhindar dari mara bahaya. Mandi safar tujuan agar kita seluruh masyarakat ini dijauhkan dari segala bahaya atau bala. Hadirin oleh seluruh masyarakat setiap tahun satu kali. Selain diikuti warga setempat, tradisi ini juga banyak mendapatkan perhatian dari warga luar daerah. Namun kebanyakan adalah kerabat atau kenalan yang tinggal di luar desa tersebut. Sehubungan juga dalam rangka memperingati memeriahkan hari proklamasi yang sangat penting di tahun 2020. Maka kami dari pemerintah desa mengisi kegiatan ini untuk meramaikan. Sehubungan juga pada bulan ini merupakan bulan Safar, maka ini tradisi dari setiap tahun. Saya melihat masyarakat sangat antusias. Itu dari pagi mereka sudah ada dan ternyata bukan cuma datang begitu, tapi mereka datang dengan makanan. Lalu kemudian dibacakan doanya oleh Pak Imam. Setelah itu mereka mandi bersama sehingga silaturahmi itu sangat dirasakan. Usai mandi safar, pemerintah sempat melaksanakan berbagai kegiatan lomba tradisional menarik yang menambah semarak dan kemeriahan peringatan Hari Kemerdekaan ke-80 Republik Indonesia. Tim Liputan Kompas TV Minahasa Selatan, Sulawesi Utara. Informasi tadi menutup perjumpaan kita dalam Kompas Manado Pagi. Anda bisa menyimak video tayangan kami di kompas.tv atau siaran langsung via streaming di kompas.tv/live. Saya Anata Samewoh pamit undur diri. Tetap saksikan rangkaian program berita di Kompas TV, independen, terpercaya.